Dr. Sulaiman, PhD candidate, adalah seorang akademisi, yaitu dosen dan peneliti, mind technologist, penulis, dan healthy coach. Menyelesaikan Doktor Teknologi Pendidikan, konsentrasi pendidikan anak usia dini, Universitas Negeri Jakarta, tahun 2016, dengan predikat cum laude, dengan disertasi yang dibiayai dari beasiswa kompetisi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Sarjana Pendidikan dan Magister Teknologi Pendidikan, pembelajar sepanjang hayat, seorang kandidat doktor atau PhD program, College of Religious Studies, Mahidol University, Thailand. Trainer pemantapan nilai-nilai kebangsaan dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Minatnya pada bidang mind teknologi membuat ia menulis buku inspiratif yang berjudul Main-main dengan Mind, Kekuatan Meditasi dan Zikir. Diterbitkan Elex Media Komputindo bersama kakak perempuannya, Hajah Sulastri, LC MPDI, dan sebagai pembicara nasional, berbicara di berbagai kesempatan. Dr. Sulaiman memiliki kegemaran berlibur ke tempat bersejarah, olahraga renang, menonton film seri, membaca cerita inspiratif, dan suasana pegunungan. Ketulusannya membantu klien sebagai healthy and business coach mengantarkan Dr. Sulaiman mencapai Golden Diamond Manager hanya dalam waktu 1 bulan. Berkesempatan mengajak rekan bisnis dan keluarga ke Vietnam, Cina, Thailand, Paris, Swiss, Jerman, dan Belanda. Dr. Sulaiman, PhD candidate, aktif dan dapat dihubungi di laman serta media sosial berikut ini. Laman web yaitu gerahanyana.com, akun Facebook yaitu Gerahanyana, akun Instagram giriwirya_Sulaiman, dan jangan lupa saksikan segmen pendidikan, kesehatan, mindtech, religious studies pada channel YouTube Gerahanyana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua, baik yang berada di Zoom maupun yang berada di channel YouTube. Pada malam hari ini kita sungguh berbahagia sekali karena kita akan bersama-sama mendengarkan sharing tentang, kalau di sini segmennya pada kali ini saya beri nama EPPG karena kita akan mengedukasi masyarakat ya tentang COVID-19 yang saat ini tentu Bapak Ibu kita semua sedang menghadapinya ya. Jadi tentunya Bapak Ibu kita pada kesempatan ini sangat merasakan sekali ya dampaknya, baik dari segi apapun ya. Pada kesempatan ini kita bersama-sama dengan Dr. Masitowati Gatot. Beliau akan bersama-sama sharing dengan kita semua. Tentunya kita sangat berbahagia ya. Jadi malam hari ini kita akan mendengarkan sharing bersama dari segmen EPPG. Kok dinamakan EPPG itu apa sih? Karena pada kesempatan ini sharing yang akan dibawakan oleh Bunda Masitowati ini tentu akan sangat-sangat ya memberikan edukasi yang kita butuhkan di tengah pandemi saat ini ya. Bunda Masito sudah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Assalamualaikum, Bun.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali Bunda. Apa Malam hari ini kabar, kita Bapak bisa Sulaiman? bertemu. Iya, alhamdulillah sehat seperti juga Bunda malam hari ini ya bisa berbagi dengan tulus dengan kita semua. Tentunya ini Alhamdulillah. berkat kesehatan ya yang kita bersama-sama dapatkan. Baik. Eh, saya akan membacakan terlebih dahulu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk teman-teman dimanapun berada di seluruh Indonesia. Baik yang saat ini sedang menyaksikan melalui Zoom maupun melalui laman Facebook Gerahanyana, nonton bareng juga, silakan nanti ajak teman-teman semua untuk nonton bareng karena apa yang akan disampaikan oleh Bunda Masitowati Gatot ini ya sangat amat kita butuhkan untuk edukasi ya di tengah pandemik yang saat ini kita hadapi bersama. Dan ini tentu masalah kita bersama, masalah bangsa, bahkan bukan saja masalah bangsa kita Indonesia, tetapi juga masalah dunia. Saya yakin Bapak Ibu semua setuju bahwa pandemi COVID-19 ini adalah masalah dunia ya. Nah, untuk itu malam hari ini langsung saja saya akan membacakan profil dari Bunda Masitowati Gatot ya. Beliau pada saat ini berkenan bersama-sama dengan kita berbagi kisah beliau dengan topik siap mental dan sehat fisik pasca swab positif COVID-19 ya. Nah, itu seperti apa nanti kita akan gali lebih jauh tentang siap mental seperti apa sih yang harus kita hadapi ya di tengah kondisi pandemi yang saat ini ya tentunya menjadi masalah kita bersama ya. Nah, lalu juga tentu selain siap mental juga sehat fisik ya, sehat fisik, siap mental, sehat fisik ya. Karena kalau kita bicara virus di tengah pandemi ini tentu kita yang digrogoti adalah fisik kita ya, tetapi juga sebenarnya bukan cuma fisik kita tetapi mental juga. Kok mental sih? Mental seperti apakah yang dimaksud? Nah, coba nanti kita lihat, namun sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil dari Bunda Masitowati Gatot. Jadi bukan sedikit lagi ini, beliau ini adalah doktor, insinyur. Insinyurnya bidang apa Bun ini Bun? Halo Bun? Pertanian. Pertanian, oke. Baik. Pertanian. Ya, Dr. Ya. Insinyur Masitowati Gatot, MSI, Magister Sains. Sainsnya di bidang apa, Bun? Di IPB, pertanian, industri teknologi. pertanian teknologi, juga ya. Oke. Industri. Fakultas pertanian di S1-nya di jurusan agronomi, berarti beliau juga mengerti sedikit banyak tentang unsur-unsur biologi ya, Bun ya. Kemudian di sini ada beliau juga lulusan dari fakulti kalau tadi insinyur berarti itu lulusan tahun 90-an dia masih insinyur ya Bunda Masito. Kemudian magister sainsnya beliau menyelesaikan di tahun 96. Kemudian juga beliau menyelesaikan S2-nya ada 2. University Kebangsaan Malaysia, Fakultas Pendidikan jurusan prasekolah ya. Beliau selesaikan di tahun 2006 Magister Education ya dari Malaysia. Kemudian beliau ini juga salah satu teman terbaik yang saya miliki di Doktor. Kami memiliki juga sebuah yayasan yang menaungi kami semua, Doktor PAUD ya. Kita punya Yayasan Gema Anak Indonesia dan bangga sekali bisa bergabung bersama-sama dengan Gema Anak Indonesia. Nah, pengalaman beliau adalah kepala sekolah, beliau juga pernah menjadi kepala sekolah guru biologi di SLTP Islam Tugasku ya dari tahun 97 sampai tahun 2000. Wow, luar biasa. Juga beliau dosen pendidikan anak usia dini dari usia 2007 hingga 2013. Bunda Masito juga ternyata dosen PAUD di UIK ya di Bogor.
pada tahun 2007 hingga sekarang dosen PAUD di UT, Universitas Terbuka Jakarta, tahun 2003 hingga 2013. Nah, beliau juga seorang asesor Ban PAUD dan PNF 2011 hingga sekarang, penguji LSK Pendidikan PAUD 2012 hingga sekarang. Beliau juga sebagai konsultan di RA, Radiatul Atfa ya, Bakti 5 Taman Cimanggu, Bogor tahun 2009 hingga sekarang. Beliau sebagai juga pembicara untuk anak usia dini. Ya, anak usia dini itu macam-macam ya. Bicara perkembangan, di situ juga ada bicara pertumbuhan, artinya juga ada kesehatan segala macam. Jadi tentu beliau memiliki banyak sekali pengalaman ya, dan juga banyak sekali ilmu yang tentunya walaupun malam hari ini kita batasi ya pada topik pengalaman beliau ya menghadapi pandemi COVID pada kesempatan ini. Nah, banyak sekali beliau juga sebagai tim evaluator, juga ketua tempat uji kompetensi pendidik PAUD 2017 hingga sekarang, Mbak Timasi ya. Beliau sebagai evaluator proposal organisasi penggerak Setditjen GTK Kemendikbud Semeru Research ya. Nah, itu profil beliau bisa dikontak di masitowatigatot@hotmail.com. Beliau tinggalnya di Kota Bogor dan beliau juga punya kontak nomor handphone 0821 130 42113 dan keahlian beliau yang paling utama adalah di pendidikan anak usia dini. Nah, sebelum kita jauh berbicara tentang apa yang akan dibagikan oleh Bunda Masitowati Gatot pada kesempatan ini, yang tentunya berkaitan dengan COVID, kok bisa sih seorang dokter, insinyur, dokter pendidikan, insinyur di bidang biologi, ya jurusan agronomi kok bicara tentang pengalaman. Nah, pengalaman artinya kan bukan berarti tentang keilmuannya juga, tetapi bagaimana sih seorang Bunda Masitowati Gatot ini menghadapi COVID-19, pandemi COVID ini ya, yang tentunya terjadi pada diri beliau ya. Baik, nah jadi ini saya tunjukkan sebelumnya supaya Bapak Ibu semua yang malam hari ini, baik yang menyaksikan di Zoom maupun di Facebook, channel Facebook pada kesempatan ini hasil yang beliau pada waktu itu tes ya. Ini tes pakai swab ya Bun. Dia nanti bisa cerita lebih jauh, saya hanya memberikan hasil tesnya beliau ini, gambaran pada saat itu dilakukan di laboratorium parasitologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Padjadjaran pada tanggal 26 Agustus 2020 beliau itu dinyatakan positif COVID-19 ya melalui hasil tes ini, dan pada saat ini beliau kemudian beliau tes lagi dengan treatment nanti beliau akan bagikan itu pada tanggal 8 September tahun 2020 ya, beliau dinyatakan negatif COVID-19. Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya ada sebuah video yang Bapak Ibu bisa saksikan sebentar sebelum nanti kita minta sharing-sharingnya dari Bunda Masitowati Gatot. Saya akan kutip keterangan Kepala Departemen Kedokteran Forensik dan Medikolega Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Edi Suyanto. Secara ilmiah ilmu kedokteran, korban atau jenazah kemungkinan menularnya sudah tidak ada, apalagi virus corona. Virus corona harus hidup pada inangnya. Inangnya sudah mati, virusnya juga ikut mati, sama dengan HIV/AIDS, sama dengan H5N1 atau flu burung. Jelas itu, jelas tidak akan menularkan. Pasien positif COVID-19 yang akhirnya meninggal saat mereka sakit tidak boleh dijenguk keluarganya. Proses pemakaman dilakukan dengan cara tertentu dan yang bisa menghadirinya pun terbatas. Masa tega saat keluarga hendak mendoakan di pemakaman diperlakukan seperti itu. Jadi kalau kita mengusir, kalau kita mengucilkan, kalau kita menghakimi dan menstigmatisasi korban corona itu jelas berbahaya. Karena membuat siapapun yang merasakan gejalanya jadi enggan melapor dan memeriksakan diri. Jika mereka enggan melapor karena takut diusir, dicemooh dan dihakimi, yang rugi kita semua. Virus jadi tidak terdeteksi sehingga menyulitkan memutus rantai penyebarannya. Ingat jargon lama,
Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Seharusnya ini jadi pegangan kita. Cukup dengan jaga jarak, jangan diusir atau dikucilkan. Teman-teman, wabah ini diprediksi masih akan berlangsung panjang. Guncangan-guncangan sosial juga akan terjadi. Dan inilah saatnya memperkuat solidaritas. Jarak fisik memang harus direnggangkan, tapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Kita tidak bisa sendirian mengatasi wabah ini. Hari ini soliter seharusnya solider. Jaga jarak dengan penyakit, bukan dengan kemanusiaan. Ada suaranya, Bante. Maaf, suara saya tidak kedengaran tadi, belum di-unmute. Baik, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, tentu tadi sudah disampaikan sudah kita dengar bersama-sama dari Mbak Nana ya, kita kenal dengan Mbak Nana tadi, stigmatisasi nih Bunda Masito ya, stigmatisasi tentang COVID-19 ini ya. Nah, tadi begitu menyedihkan ya kalau kita lihat ada yang sudah meninggal, kemudian bahkan keluarga tidak bisa menjenguk ya. Dan itu orang awam, belum lagi yang teman-teman kita para pejuang-pejuang kita, tenaga medis ya, yang tentu juga banyak merasakan, bahkan yang meninggal ya. Ada juga yang terusir dari tempat kosnya. Kalau kita lihat cerita-cerita seperti itu, tentu ini berhubungan dengan kondisi mental ya. Nah, pertama ingin saya bertanya terlebih dahulu nih, Bunda Masito, kan tadi di awal sudah saya ceritakan bahwa Bunda ini kan basisnya betul ada di biologi, tetapi malam ini kan kita tidak cerita tentang zat kimianya atau penyakitnya secara detail ya Bun ya, tetapi kita akan berbicara tentang kondisi mental ini. Seperti tadi kita juga sudah mendengarkan secara langsung ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nana ya terkait dengan COVID-19 ini, seperti dijauhi dan banyak macam tadi seperti itu. Nah, pertama saya ingin tanya dulu nih, Bunda nggak takut nih dijauhi oleh teman-teman setelah Bunda bercerita, berbagi seperti ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Nana, di stigma oleh masyarakat kita. Kenapa nih? Kok Bunda, motivasinya apa malam ini Bunda bercerita? Utamanya berhubungan dengan mental ya, tentang stigma tadi yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan itu. Gimana Bun? Baik, terima kasih banyak Bapak Sulaiman dan teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Ibu dan Bapak, kenapa saya mau bergabung dengan Bapak Sulaiman di sini? Karena ini memang saat yang saya tunggu, di mana suatu saat saya berpikir bahwa saya harus mensosialisasikan ini kepada teman-teman ya, bahwa penderita COVID itu bukan aib. Satu. Yang kedua, justru seharusnya
teman-teman yang ada di sekitarnya, yang kita tahu misalnya tetangga kita itu ada COVID, bantu mereka. Bantunya dengan apa? Tanya, ada asupan enggak? Nah, kalau COVID itu didiamkan saja, terang saja dia akan menjadi lebih parah lagi. Pak Sulaiman, bolehkah saya izin untuk share screen? Monggo, Bun. Saya pakai PPT. Saya sudah jadikan Bunda Oh, co-host sebentar. Ya, silakan Bun. baik. Saya Iso. Monggo. aduh. Baik. Teman-teman, terima kasih banyak. Nama saya Masitowati Gatot, ya. Saya memang sudah berteman dengan Bapak Sulaiman sejak kita masuk S3 ya Pak Sulaiman ya. Nggih, Bun. Di S3 PAUD, jadi tahun 2012 ya kita ketemu ya. Nggih, betul. Alhamdulillah masih berlanjut sampai sekarang. Hari ini saya diminta untuk berbagi. Siap mental dan sehat fisik pasca swab positif COVID-19. Ibu-ibu dan Bapak, hal ini bukan hal yang mudah. Kenapa bukan hal yang mudah? Saya cerita, siang tanggal 24 Agustus tahun 2020, ya, saat mendengar berita itu, tidak percaya namun nyata. Jadi 24 Agustus itu hari Selasa, ya. Hari Senin, Senin, Selasa, ya betul, Selasa itu saya di FKIP UIK Bogor, kita sudah mengadakan ini, yuk kita potluck, yuk kita bawa makan, kita makan sama-sama, gitu kan. Hari itu memang acara kita makan bersama, ya, dengan asumsi semua sehat, Kebetulan itu ada Kaprodi saya, Ibu Hera, dan juga teman saya, Bu Ika, itu udah datang duluan, udah menata makanan. Saya tetap menggunakan masker, kita tetap di kampus itu menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer, itu kita gunakan semua. Pada saat saya duduk di ruangan, adik saya telepon. Dia bilang, di mana? Di kampus, aku bilang. Terus dia kasih tahu lah ke saya. Gue positif, dia bilang gitu, positif COVID. Dek aja. Bohong kalau saya tidak kaget. Ya, bohong gitu. Dek, saya diam, saya duduk. Oh, oke. Terus lo pulang, kata adik saya gitu. Oke, gue pulang. Nah, pada saat saya pulang, saya diam, saya nggak ikut acara itu, Bu. Kemudian saya WA lah teman-teman saya. Maaf ya, saya nggak ikut acara makan-makan, saya bilang, karena ternyata adik saya positif. Untuk menghindari itu semua, maka saya pulang duluan dan insya Allah besok saya akan tes, saya bilang gitu. Yang tes itu, kenapa saya tes? Itu yang namanya tracing ya. Jadi adik saya, itu kita tuh sekeluarga, itu dekat sekali. Memang waktu itu kita memang bersama-sama. Jadi ada 22 orang. 22 saya sekeluarga. Jadi 22-nya itu 22 pada hari Rabu ya. Pada hari Rabu kita tes, diswab semua. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung. Kebetulan rombongan saya dengan di rumah itu ke Bandung, ya, ke Bandung. Udah gitu, sebelum ke Bandung, ya, apa yang saya lakukan? Kita mendaftar dulu nih, pendaftaran online. Jadi Ibu dan Bapak, kalau mau swab itu nggak bisa langsung, ya harus daftar dulu. Jadi ini ada formulir pendaftaran online swab test COVID-19, ini kita daftar dulu. Kemudian baru nanti akan muncul Anda sudah menanggapi, berarti kita sudah didaftarkan di sana. Ini yang kita lakukan, itu yang saya lakukan. Betapa sebenarnya sedih loh Ibu Bapak. Sedihnya kenapa? Loh, selama ini pemberitaan COVID kan sangat menakutkan. Nggak ada lain, pasti mati gitu loh. Di pikiran saya nggak ada lain, nggak ada, pasti mati. Saya katakan, saya nggak mungkin kalau saya tidak katakan saya cemas, saya galau, itu betul-betul saya cemas galau. Pada saat
tanggal berapa nih? 27 Agustus saya dinyatakan positif COVID. Ya. Disinilah Ibu dan Bapak pentingnya keluarga. Keluarga itu ada pada saat kita semua jatuh. Jadi dilalahnya tuh kalau orang Jawa bilang ya, dilalahnya itu dalam 22 orang 50% itu kena loh. 11 orang kena COVID positif. Ya, 11 orang positif, yang 11 orang lagi negatif. Saya sangat berterima kasih kepada ibu saya karena bisa membimbing anak-anaknya bersatu. Apa bersatu? Langsung kita susun strategi di situ. Jadi ibu-ibu, pada saat kita positif COVID, kita jangan tidak berpikir secara jernih. Itu nomor 1. Bagaimana secara jernihnya? Oke, siapa nih? Rumah siapa nih yang banyak COVID-nya? Oke, kita dijadikan satu, Bu. Itu yang namanya isolasi mandiri. Ya, 11 orang itu 2 orang di rumah sendiri, sisanya itu 9 orang kita gabung di satu rumah. Ya, di satu rumah itu COVID semua. Jadi pembantu-pembantunya suruh keluar semua. Ya, pembantunya pindah rumah semua. Di sini Masya Allah saya lihat ya ibu-ibu, makanya saya bersyukur dan saya ingin sekali keluarga-keluarga Indonesia bersatu. Jangan pada saat ada saudaranya yang COVID itu dijauhkan ibu-ibu. Kenapa? Kasian. Saya hanya membayangkan orang yang kena COVID sendirian, kemudian dia dibawa ke rumah sakit karena dia sendirian, di situ nggak pernah ditelepon, di situ nggak pernah diberi kekuatan, baik oleh keluarga, baik oleh teman sejawat di kantor, itu apa yang akan terjadi? Mentalnya down. Itu udah pasti. Jadi, kecemasan dan kegalauan ini kan bukan cuma saya gitu loh. Semua 11 orang itu cemas dan galau. 11 orang loh, ya. Nah, tapi saya percaya satu lagi. Ibu saya mengatakan, semua sudah diatur oleh Allah. Sebelum kita dilahirkan. Jadi tidak ada yang kebetulan di dunia. Semua itu berapa ratus tahun sebelum kita lahir itu sudah ditentukan jalan kita. Hanya kita tinggal mengikuti alur yang telah ditentukan. Nah, ini sangat penting Ibu dan Bapak. Keimanan kita itu nomor 1 di sini. Ya, kenapa? Ini yang membuat kita tenang. Ya, anak-anak ada nggak yang kena? Ada, Bu. Anak-anak dari 9 itu yang kena itu 3, 4, 5 orang anak. 5 orang anak ini kena. Ya. Anak-anak ada yang sedih? Enggak, dia enggak merasa. Dia enggak merasa itu ada sakit. Memang ibu-ibu dan bapak, kita ini yang 11 orang ini adalah OTG. Orang tanpa gejala. Kalau ditanya, pusing enggak? Enggak. Iya, OTG, orang tanpa gejala. Saya bolak-balik ditanya teman saya, pusing enggak? Enggak. Lemes enggak? Enggak. Ada sesek enggak? Enggak. Semuanya enggak ada. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Setelah di tracing, saya di swab, apa yang terjadi, saya positif. Di situ adalah awal. Kenapa awal? Karena kalau kita terlambat tidak mengetahui, maka yang akan terjadi kita nggak tahu yang akan terjadi apa. Jadi Bapak dan Ibu, apabila ada teman kita yang dekat dengan kita, kemudian ada yang kena positif, nggak usah galau, ikut. Nah ini saya cerita. Saya bangga loh Pak Sulaiman dengan Universitas Ibnu Khaldun. Kenapa? Luar biasa saya bangga. Setelah 1 hari saya dinyatakan positif, kemudian semua di UI, di Ibnu Khaldun, di bagian rektorat dan di FKIP semua di rapid test. Ya, di rapid semua. Dan semua hasilnya non reaktif. Andaikan, loh itu kan rapid test itu kan tidak apa namanya, preposisinya kan kurang. Andaikan dia misalnya non reaktif, kemudian ternyata dia ada apa namanya COVID, kita kan sudah berjalan ini 20 hari. Ya kan, sudah berjalan 20 hari. Seharusnya udah muncul kalau mereka udah ketularan saya.
ya, tanda kutip ketularan saya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang mereka fine-fine saja, nggak ada masalah. Nah, ini pun itu kesadaran saya. Kenapa? Kenapa saya sadar? Karena saya juga nggak mau merugikan orang lain. Kalau saya diam-diam bisa nggak? Bisa sekali. Saya pulang, saya diam-diam, saya tidak bicara apa-apa. Tapi disitulah letak menurut saya ya, integritas saya, kejujuran saya. Saya tidak peduli orang akan menghina saya. Saya tidak akan peduli orang akan memandang sebelah mata ke saya. Ibu dan Bapak, tidak ada orang yang mau kena penyakit ini. Tidak ada orang yang mau. Saya ditanya sama teman saya, kamu marah nggak sama adik kamu, anak kamu kena COVID? Tidak, saya bilang gitu. Karena adik saya juga nggak mau menularkan ini. Adik saya juga tertular. Dia juga nggak mau nularin. Tapi memang sudah takdir kita kena COVID ini, dan alhamdulillah itu awal kita diketahuinya. Mengapa demikian? Karena kalau itu tidak diketahui awal, maka itu mungkin yang akan terjadi yang namanya bukannya orang tanpa gejala lagi, mungkin gejalanya sudah sedang sampai berat. Alhamdulillah saya masih ada di posisi awal, ya. Jadi itu di rapid test itu, di rektorat dengan di FKIP di tempat saya. Alhamdulillah semua tidak ada yang reaktif, ya. Nah, disinilah Bapak Sulaiman saya belajar memperdalam iman saya. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Untuk apa saya menyalahkan siapa-siapa? Siapa yang salah? Orang yang kena pun juga dikenai dari orang gitu loh. Jadi saya tidak mau menyalahkan, saya hanya berpikir inilah takdir daripada Allah. Salah satunya saya harus ikhlas dalam hal ini. Ya, mengapa demikian? Saya bohong kalau saya tidak deg-degan. Saya deg-degan. Saya mungkin lebih deg-degan ke anak saya daripada saya mikir diri saya. Saya deg-degan ke anak saya. Oleh karena itu saya perbaiki hubungan dengan Allah. Kenapa? Saya ngaji, saya zikir. Tapi tetap saja saya beraktivitas gitu loh. Saya tetap beraktivitas. Saya perbaiki visi kita. Mental saya pendekatan terhadap yang di atas. Perbaiki visi kita. Dengan apa? Asupan yang baik dan vitamin, olahraga dan berjemur. Ini yang jarang sekali saya lakukan adalah olahraga dan berjemur. Sebelumnya. Udah dapat dikatakan itu, ya Allah, udah nakal sekali saya. Itu sebenarnya. Udah gitu kan saya ada penyakit diabetes. Kebanyakan orang yang COVID itu banyak yang meninggal karena penyakit penyerta. Penyakit penyertanya apa? Diabetes. Nah, saudara-saudara saya, ibu dan bapak, itu kakak saya itu yang dokter ada 3. Keponakan saya 2 dokter. Jadi 5 dokter ini selalu memantau kita. Bagaimana memantaunya? Dengan cek saturasi oksigen, suhu, dan napas. Itu setiap pagi kita dicek. Jadi setiap pagi kita diingatkan di WA, coba dilihat saturasi udah dicek belum? Nah, saturasi oksigen ini penting. Kenapa? Karena melihat kandungan oksigen di dalam darah. Bagus nggak oksigennya? Kalau terjadi penurunan, itu yang berbahaya. Ya, oke. Mencari kekuatan berpasrah diri ini mah total, apapun agamanya. Kalau kita sudah kena COVID, tidak lain, tidak bukan, sudah pasrah diri dengan yang di atas. Baca Quran, zikir, itu. Ya, itu terus karena ibu bapak. Galau kita, Bu, kalau nggak kita dekat dengan yang di atas. Galau kita. Kenapa galau? Kita nggak tahu besok masih hidup kah? Besok bertambah parah kah? Kita nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi, dan saya orang yang tidak terbetik sedikit pun saya akan menyalahkan orang lain. Tidak, karena ini sudah takdirnya. Ya, kemudian, jadi pada saat kita sudah kena COVID, Ibu dan Bapak, maka siapa yang harus mendukung utama? Ya, yang menjadi pendukung kita yang pertama adalah keluarga. Ibu Bapak nih, lihat nih. Ini keluarga saya. Dari 22, 11 orang kena. Anak saya 1 kena, adik saya 1 keluarga kena. Kakak saya, suami dan anaknya kena.
Terus kalau kita sudah seperti ini, siapa yang membantu kita? Tidak bisa kita tidak saling menguatkan. Ibu dan Bapak, apabila kita ada keluarga kita yang kena COVID, jangan dicuekin. Berikan dia dukungan moral. Dalam arti apa kabar? Nggak apa, lu sehat lagi nanti. Nah itu loh yang harus. Jangan nanti diomonginnya gini nih. Apa namanya? Oh nanti lu udah sembuh, lu harus swab lagi. Udah tahu, itu udah tahu. Ya. Kemudian selain lingkungan keluarga, ini ada lingkungan kerja yang mendukung. Jadi saya bersyukur sekali di FKIP teman-teman mendukung saya dengan apa kabar, sudah sehat belum, cepat sehat ya. Mulai dari di situ ada Pak Ustadz Prof Didin Hafidudin ya. Kemudian juga rektor itu selalu WA ke saya. Nah, ini penting Ibu dan Bapak. Dukungan ini dukungan moral. Nggak bisa orang yang sakit itu nggak didukung, dukung moralnya. Ya, dengan insya Allah sehat. Sehat dengan izin Allah. Nah, ini juga sebenarnya lingkungan sekitar kita itu juga harus mendukung ya. Karena kita mengadakan isolasi mandiri. Nah, ini kegiatan kita. Ini semua adalah penderita COVID. Ya, ini satu dijadikan serumah semua. Tiap hari kita berjemur, kita olahraga. Ya, ini mutlak. Kebaikan daripada COVID untuk diri saya jadi rajin olahraga, saya jadi rajin berjemur. Yang tadinya saya kalau sama matahari itu agak-agak anti. Kenapa agak anti? Nanti hitam. Saya tidak suka hitam. Ternyata tidak boleh seperti itu. Pada jam pagi kita harus berjemur. Nah, apa saja? Nah, ini kakak saya yang dokter-dokter, setiap hari itu memantau kita. Jadi isolasi mandiri bukan tanpa pantauan dokter. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang mengisolasi mandiri itu tidak bisa tidak dipantau oleh dokter. Mau tidak mau kalau bukan saudara maka mungkin puskesmas itu harus tahu supaya bisa memantau. Apa aja sih? Jadi setiap hari Ibu dan Bapak, kami mengukur oksigen dalam darah menggunakan oximeter fingertip pulse. Ini, kita pakai ini. Kemudian suhu itu selalu kita ukur. Ya. Kemudian mengukur nafas dalam 1 menit. Itu harus. Jadi berapa nafasnya dalam 1 menit? Ini setiap hari. Hasilnya seperti ini tuh, 25 September tuh. Ini udah 9 anak di satu rumah. Ya. Satu rumah apa aja yang diukur? Ini nafas dalam 1 menit. Yang kolom kedua ini adalah saturasi oksigen, yang tadi menggunakan opiksometer. Ini adalah suhu kita. Ini tiap hari diukur, inilah yang dilihat oleh kakak-kakak saya yang dokter untuk dilaporkan ke teman dokternya. Jadi isolasi mandiri nggak bisa tanpa ada pantauan. Nggak bisa, ini harus dipantau. Nah, apa yang akan terjadi? Kalau saturasi oksigennya menurun, itu yang bahaya. Nah, kalau bahaya berarti ini harus dirujuk ke rumah sakit. Kalau kita lihat kayak, alhamdulillah kita semua stabil semua. Oleh karena itu, kakak-kakak saya juga agak tenang dalam hal ini. Ya. Nah, ini kegiatan nih semua dijemurin pagi-pagi dan saya masih mengikuti kegiatan. Kegiatan apa? Saya sedang sedang membimbing penguatan kepala sekolah. Jadi saya ikuti itu kegiatan membimbing kepala sekolah yang ada di Ciamis. Kenapa? Karena memang kita harus ada kegiatan, Bapak Sulaiman. Bayangkan kalau kita nggak ada kegiatan, itu menyedihkan sekali gitu loh. Kita mengisi waktu dengan kegiatan seperti biasa, cuma memang lifestyle kita memang berubah dalam hal ini. Ya, ini kegiatan kita. Nah, saling mendukung, saling mengingatkan, dan saling menyayangi. Ini keponakan-keponakan saya semua, coba. Keponakan saya, ini semua kena COVID kemarin itu. Ya, jadi kita kalau nggak boleh ada yang susah. Kalau susah, kenapa susah? Jangan susah. Udahlah, semua itu karena
kalau menurut saya tidak ada satu orang pun yang tahu siapa di depan kita. Apakah dia pembawa COVID atau tidak. Tidak ada satu orang pun yang dapat ya namanya orang nggak tahu gimana. Berjaga jarak ya itu harus gitu loh. Tapi kalau udah kena itu takdir. Ibu Bapak tahu di dalam tas saya itu hand sanitizer masuk. Kayu putih masuk. Masker itu ada beberapa. Setiap hari pakai masker. Kemudian saya selalu jaga jarak. Kenapa? Dengan saya menjaga jarak dan pakai masker, alhamdulillah setelah direpit semua di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun dan di Rektorat itu semua non reaktif semua. Artinya sebenarnya saya sudah menjalankan SOP. Kenapa saya pakai masker? Karena saya melindungi diri saya dan melindungi orang lain, dan itu ternyata memang betul. Coba bayangkan kalau saya nggak pakai masker, kan seperti itu. Ya, itu Graham. Nah, ini adalah peran penting bagi pasien COVID. Kenapa oximeter ini penting? Ya, ini saya ambil daripada Kompas ya, kompas.com, bahwa apabila ada saudara kita yang kena COVID, ini penting dia punya. Kenapa? Supaya menghindari hipoksia, penurunan saturasi oksigen. Ini penting. Dia harus punya ini. Kalau dia COVID, dia harus punya ini. Ya. Nah, ini keseharian yang saya konsumsi. Memang lifestyle saya berubah, ibu-ibu. Karena saya berpenyakit diabetes, maka saya mengganti nasi pakai singkong, ya. Nasi pakai singkong, buah-buahan saya minum, saya makan, kemudian sayur, vitamin, dan saya juga, Bu, memang dari dulu saya kan pakai cell food ya sebagai suplemen untuk saya, karena saya agak merasa seger juga sih kalau udah pakai cell food. Ini memang saya udah langganan lama sama Pak Sulaiman ini untuk menggunakan cell food ya, ini sebagai suplemen saja. Nah, atas izin Allah kami dites 11 orangnya lagi, semuanya alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Setelah 2 minggu kita tes masih ada 3 yang positif, tapi nilainya sudah tidak membahayakan orang lain, nggak infeksius gitu loh, tidak akan menularkan si COVID ini. Nah, baru kemarin hari Sabtu yang 3 orang ini diswab lagi dan hasilnya negatif, alhamdulillah. Jadi saya bersyukur sekali ternyata dengan hidup yang lebih baik ya, saya mengganti lifestyle saya jadi harus berolahraga, saya harus berjemur, saya harus makan asupan, saya harus suplemen itu juga harus kuat, ya kan? Kemudian saya berpasrah diri, saya terima, saya positif, saya berusaha itu semua, Bu, dan alhamdulillah kami semua dinyatakan negatif ya, Nah, ibu-ibu tahu ini loh faktor pendukung ya. Bagaimana keluarga itu mendukung. Ini yang terjadi ini dengan saya. Jadi semua foto ini saya masukkan bahwa benar loh, benar bahwa kita tuh yang COVID itu harus didukung, jangan dicuekin, jangan malu punya saudara COVID. Karena COVID itu bukan aib. COVID bisa terjadi dengan siapa saja. Yang pertama itu jangan panik dan jangan pakai AC. Yang terbiasa dulu saya tidak pakai AC, sekarang kamar-kamar itu AC-nya nggak dipakai. Jendelanya dibuka lebar-lebar. Tetap menggunakan masker, olahraga, ya jaga jarak dengan yang memberikan barang. Jadi kalau orang dari rumah nganterin makanan, ibu-ibu dan bapak, kesian nggak sih? Kita cuma ditaruh di sini, ini dicantelin di sini nih makanannya. Kita karena nggak bisa kontak, udah gitu orang yang habis ngantar makan pakai hand sanitizer lagi dibersihkan, ya kan? Nah, jaga jarak tetap dilaksanakan. Nah, masing-masing kita nih ada 9 orang di sini, masing-masing punya gelas, sendok, garpu, piring sendiri-sendiri. Dan ada habit yang bagus lagi, anak-anak kita yang tadinya nggak pernah cuci piring sendiri, sekarang pernah cuci piring. Jadi semua dilakukan sendiri. Menurut saya banyak positifnya ini. Nah, ini protokol kelima dari Kemenkes. Jadi ibu-ibu dan bapak juga harus tahu.
Ini kasus konfirmasi ya, tanpa gejala asimptomatik. Tanpa gejala itu kami, orang tanpa gejala. Nggak ada simptomnya sama sekali ya. Kemudian dia protokol kelima itu isolasi diri di rumah. Ini sudah kami lakukan, isolasi diri di rumah, tapi dengan pengawasan. Nggak bisa isolasi tanpa pengawasan, apalagi tidak dibantu oleh alat-alat, nggak bisa, kan nggak kelihatan. Ya, setelah isolasi di rumah, itu sebenarnya kita bisa tanpa follow up dari PCR. Sebenarnya kita bisa tanpa follow up dari PCR. Nggak perlu swab lagi, nggak apa-apa. Cuma ini kan kita untuk meyakinkan diri, ya, meyakinkan diri. Setelah di follow up, itu selesai isolasi, udah dinyatakan sembuh sebenarnya. Artinya sudah tidak ada COVID-nya lagi. Dan ini terbukti sembuh kalau kami bersebelas itu dengan melakukan tes PCR lagi, yaitu dengan swab. Ya, sebenarnya kalau dia sendiri sudah bisa, tapi kalau saya, ibu-ibu dan bapak, kalau ada saudara kita yang ketahuan OTG, satu jangan dijauhi, dua siapkan peralatannya, ya. Pengukur saturasi, kemudian termometer, dan dia harus menghitung nafas. Kenapa? Pada saat dia 37,5, nah itu sudah warning. Pada saat dia mulai saturasi oksigennya itu menurun, nah itu sudah bahaya. Ini nggak akan kelihatan. Oleh karena itu banyak orang yang meninggal, itu yang tadi dikatakan hipoksia itu. Kenapa? Ya. Oksigennya menurun, ya tenang aja dia nggak tertolong, ya kan? Tenang aja dia nggak tertolong. Jadi ada yang harus dipersiapkan oleh kita apabila ada saudara kita yang COVID. Pesan saya sih Ibu dan Bapak, jangan pernah malu punya saudara COVID. Justru dengan mengetahui COVID maka ini dapat di tracing siapa aja nih yang berhubungan dengan dia. Nah, kalau mindset kita masih malu, kita menganggap COVID itu aib, maka yang terjadi apa? Dia akan diam, dia akan malu, dia akan nggak ngomong sama siapa. Nah, itu yang terjadi sama yang menularkan adik saya. Nah, itu kan jadi berjalan. Nah, ini saya tidak mau hal itu terjadi. Ya, new normal untuk saya, hidup yang berpasrah diri dengan yang kuasa, saya akan lebih mendekatkan, kemudian kehidupan kita lebih bersih, lebih sehat, lebih positif, semangat, saling menyayangi, dan saling mengingatkan. Ini yang saya dapat dari new normal. Baik, terima kasih. Kita ambil positif, hikmah positif dari kejadian ini. Syukuri, nikmati, perbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi terima kasih banyak Bapak Sulaiman. Ini yang dapat saya bagi untuk teman-teman. Jangan pernah malu karena kita COVID. Orang mau mencibir kita silahkan, karena kita tidak tahu setiap orang bukan tidak mungkin dia akan terjangkit COVID. Apakah dia terdetek atau tidak terdetek. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Demikian sedikit cerita dari saya kembalikan ke Bapak Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kita tentu bersyukur, alhamdulillah ya, dapat mendengarkan kisah yang luar biasa dari Bunda Masito pada kesempatan ini bersama-sama. Tentunya ini tidak gampang di tengah stigmatisasi ya, tadi seperti di awal yang sudah saya sampaikan, sebuah video dari Narasi TV tadi ya, itu benar-benar luar biasa. Kita bersyukur malam hari ini ada seorang Bunda Masitowati Gatot ya, bercerita, berkisah tentang bagaimana secara mental menghadapi COVID-19 ya, kalau kita sudah terkena COVID-19 ini. Nah, baik Bapak Ibu, saya mau disclaimer dulu ini bahwa pertama-tama kami di sini bukan dokter secara medis ya Bapak Ibu. Tadi ada dokter juga yang bertanya, saya sendiri bukan dokter, DR-nya itu adalah doktor, saya di bidang pendidikan doktornya, dan yang di S2-nya saya di multidisiplin ya.
S3 saya yang kedua itu di multidisiplin, tetapi saya membantu beberapa klien ya tentang kesehatan ya, dari konteks kesehatan fisik dan mental. Minat saya itu di bidang main teknologi dan juga satu lagi di menggunakan apa yang tadi Bunda Masitowati sampaikan tadi ya. Nah, jadi apa yang Bunda Masitowati sampaikan tadi, bahwa beliau juga ada mengkonsumsi self food, itu beliau itu bukan penjual ya dalam hal ini. Saya juga bukan menjual murahan seperti itu. Jadi bahwa apa yang saya lakukan ini kepada klien, khususnya klien secara mental maupun secara fisik, saya lakukan dengan seperti Bunda Masito tadi juga sharing. Ini Bunda Masito ini tidak dikasih honor apa-apa dari saya malam hari ini ya, melalui Geraha Nyana. Malam ini terima kasih Bunda sudah mau berbagi kepada semua masyarakat Indonesia, baik yang menyaksikan melalui Zoom maupun media Facebook pada malam hari ini. Ini sangat menginspirasi kita semua bagaimana menghadapi COVID ini secara mental dan sehat secara fisik seperti apa. Tadi sudah disampaikan panjang lebar ya oleh Bunda Masito. Nah, saya sedikit bagian dari disclaimer tadi bahwa Bunda Masito ini tadi sudah saya katakan bahwa beliau berbagi di sini tidak dikasih honor oleh saya. Saya nggak kuat memberikan honor Bunda Masito ini kalau saya undang di sini, karena beliau sebagai pembicara yang di bidang pendidikan sendiri, ya sebagai evaluator dan sebagainya, itu tentu saya nggak kuat sekali bayar beliau untuk mengisi segmen saya pada kesempatan ini. Nah, Bunda Masito itu bukannya sebagai penjual, tetapi malam hari ini saya mau disclaimer, berterima kasih sekali kepada Bunda Masito karena beliau mau berbagi kepada kita secara mental maupun apa-apa saja yang dilakukan. Nah, terkait dengan self food yang digunakan Bunda Masito tadi, Bunda Masitowati ini orangnya paling angel. Kok angel sih? Iya, paling nggak mau ribet. Bun, udah dijadiin member saja. Bunda nggak usah jualan. Bukan Bunda berarti jualan, saya bilang gitu ya. Saya panggilnya you gitu ya. Kakak perempuan saya yang luar biasa ini. Nggak usah jualan. Nah, beliau tuh sampai berkali-kali waktu beli udah tak jadiin member ya, biar nanti sampean dapat cashback-nya, tak bilang begitu kan, lebih murah. Ternyata nggak mempan lebih murahnya karena duitnya juga lebih banyak gitu. Jadi beliau nggak mau beli lebih murah, tetapi akhirnya saya bilang udahlah Bun, kasih saya kesempatan untuk berbuat baik juga. Bunda mau nanti kan saya minta Bunda berbagi kepada masyarakat ya udah saya jadikan Bunda member supaya nanti Bunda membeli self food ini lebih murah lagi gitu. Nah, jadi itu saya disclaimer terlebih dahulu ya. Nah, terkait dengan terapi oksigenasens yang berhubungan dengan COVID ini, saya sedikit bercerita, mungkin ini bisa bermanfaat ya. Kasus terakhir yang saya juga dapat dari Kompas TV seperti ini, bahwa tadi Bunda Masito tuh juga mengatakan tentang hipoksia. Nah, kalau ini masa ada happy tapi hipoksia. Meninggalnya 3 pasien corona warga Banyumas, Jawa Tengah yang mengalami gejala happy hipoksia dinilai mengkhawatirkan. Pasalnya gejala ini masih tergolong baru bagi penderita COVID-19. Tanpa demam, batuk, flu, atau gejala umum layaknya pasien COVID-19 pada umumnya, 3 warga Banyumas yang terinfeksi corona ini meninggal secara mendadak. Setelah diperiksa, ketiganya diketahui mengalami gejala happy hipoksia atau penurunan kadar oksigen. Happy hipoksia, gejala baru yang kini ditemukan di beberapa pasien COVID-19. Biasanya pihak rumah sakit baru menemukan pasien dengan gejala ini setelah dilakukan pemeriksaan saturasi oksigen dengan alat pulse oximeter. Jika pada kondisi normal, kadar oksigen dalam darah adalah 95–100%. Namun pada penderita dengan gejala happy hipoksia, kadar oksigennya bisa turun sampai di bawah 50%. Gejala ini sering menipu
karena pasien masih terlihat baik-baik saja dan masih dapat beraktivitas. Padahal sebenarnya pasien sedang mengalami penurunan kadar oksigen dalam darah. Lambat laun, kondisi pasien bisa semakin memburuk karena kadar oksigen sudah semakin anjlok. Bahkan nyawa pasien pun terancam jika tidak segera ditangani. Pasien yang mendapatkan gejala happy hypoxia ini yang dikatakan oleh teman-teman yang merawat itu happy hypoxia ini tidak sesak, ya, nyaman-nyaman saja, tidak dalam waktu yang lama kemudian gagal nafas dan pasiennya meninggal. Gejala happy hypoxia pada beberapa pasien COVID-19 patut diwaspadai. Kuncinya adalah jangan lengah, tetap patuh pada protokol kesehatan. Karena tidak menunjukkan gejala, bukan berarti orang tersebut tidak terpapar virus COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Meninggalnya 3 pasien. Baik, itu yang kenapa saya putar tentang happy hypoxia ini yang disampaikan tadi Bunda Masitowati Gatot, karena COVID ini kan juga kita bicara tentang tadi adalah beliau mempersiapkan karena kakaknya Bunda Masito ini adalah dokter, jadi lengkap dipakaikan alat apa tadi Bun namanya Bun? Alat apa tadi Bun untuk mengukur oksigen itu? Oximeter. Oke. Oximeter. Oximeter itu tadi ya. Nah, jadi itu juga salah satunya. Nah, di sini saya izin berbagi Bapak Ibu sedikit tentang self food ini apa hubungannya dengan kondisi oksigen. Ya, jadi begini. Self food ini punya teknologi pemisahan air bahwa dia memiliki, kalau kita tahu di sini kan ada air itu adalah H2O. Self food punya teknologi deuterium sulfat, dia bisa memecah hidrogen dan oksigen itu menjadi hidrogen nascens atau nascens hidrogen dan nascens oksigen. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya? Hidrogen nascens oksigen inilah yang kalau kita lihat di sini ya, Bapak Ibu bisa lihat di apa namanya? Slide-nya juga bahwa nascens oksigen yang dipecahkan oleh unsur dari self food ini, teknologi dari self food ini, dia membantu membentuk oksigen dengan molekul yang stabil ya, dengan cara mendaur ulang radikal bebas yang ada di tubuh kita. Jadi itulah kenapa menggunakan self food itu ada beberapa caranya di treatmentnya itu salah satunya nanti disemprotkan di hidung. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat, nanti saya tunjukkan kembali ada botolnya, disemprotkan di hidung juga. Itu juga yang saya ajarkan kepada Bunda Masito pada saat beliau bercerita bahwa beliau kena itu, kemudian disemprotkan di bagian dada ya. Nah, itu penting sekali. Selain juga diminum menggunakan air ya, karena dia bereaksi menggunakan air deuterium sulfatnya, baik itu yang ada air yang ada dalam tubuh kita maupun air yang kita minum menggunakan air air murni ya. Air murni misalnya adalah air kemasan yang mereknya A misalnya ya, atau apa yang air mineral seperti itu ya, atau yang tanpa mineral pun bisa ya. Nah, itu yang kalau yang ada diabetes atau gagal ginjal, airnya bisa menggunakan air yang tanpa mineral. Nah, ini sesuai dengan Nobel penelisik oksigen tubuh ya. Jadi apa yang saya gunakan sendiri maupun saya lakukan kepada klien-klien khususnya untuk menangani beberapa membantu ya kesehatan, menjaga kesehatan. Tidak yang sedang sakit saja seperti tadi Bunda Masitowati Gatot ini menggunakan self food sebagai user, pengguna itu sudah cukup lama, sejak kita kenal itu beliau sudah sebagai pengguna gitu ya, dan tidak mau dijadikan member seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang unsur zat gizinya sendiri, self food juga terdiri dari 129 jenis nutrisi yang langsung ke dalam sel. Kenapa kok disemprot bisa? Itu karena sifatnya itu sangat kecil ya, jenis mineral koloid ya, dia langsung masuk menyerap ke dalam sel seperti itu.
Jadi ada 34 enzim, itu 4 enzim untuk pencernaan, membantu kerja pencernaan, 30 enzim metabolik, 17 jenis asam amino, dan 78 jenis mineral ya, atau trace mineral, yaitu 34 jenis dari daratan dan 44 jenis dari lautan. Nah, ini seperti ini gambarannya. Jadi ada 17 jenis asam amino, ada enzim pencernaan, 34 jenis enzim, ya. 17 jenis asam amino yang terdiri dari alanin sampai pada glisin, ya. Itu untuk membantu kebutuhan akan protein, hormon, enzim, dan neurotransmitter, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi tentang mengapa saya sampaikan ini juga, bahwa apa hubungannya self food dengan meningkatkan oksigen. Di sini juga ada beberapa riset ya yang bisa ditemukan langsung dari jurnalnya secara langsung, karena self food ini produk unggul dari Amerika ya. Bisa dicek juga dari beberapa jurnal-jurnal yang ada di situ ya. Nanti bisa, kalau Bapak Ibu butuh keterangan lebih lanjut ya untuk hasil riset-risetnya maupun jurnalnya, boleh saja nanti dilihatkan. Saya akan lihatkan. Nah, tentu juga formulasi pekat dan berenergi tinggi. Jadi self food itu, kenapa kata Bunda Masito tadi, saya habis minum itu kok rasanya segar, karena formulasi yang pekat itu mengalami setetes self food itu saja memiliki kekuatan 77.000 Armstrong ya. Nah, jadi tentu ini memberikan kekuatan yang tinggi terhadap tenaga radian tubuh kita. Nah, ini beberapa perbandingan larutan elektrolit juga yang hasil dari riset ya, bisa ditemukan hasil dari tes MRI, kemudian bagaimana ketika self food masuk ke dalam reverse osmosis. Biasanya saya kalau di offline saya bisa demokan bagaimana di air yang tanpa mineral masukkan lampu itu tidak bisa menyala, tetapi ketika dimasukkan setetes self food, setetes saja itu langsung menyala ya. Nah, tadi yang saya katakan bahwa self food sendiri dari FDA sudah diakui dari Amerika ya. Kemudian juga risetnya itu 30 tahunan. Ini yang menciptakannya itu adalah muridnya Albert Einstein juga. Yang pasti utamanya adalah deuterium sulfat Freedom Act di tahun 1985, atau beliau self food ini disebut dengan cairan kehidupan. Nah, ini beberapa pengakuan pakar. Utamanya tentu kenapa saya tulus berbagi cerita juga kepada Bunda Masitowati Gatot, khususnya waktu awal-awal kena itu, saya katakan segera lakukan treatment ini ya. Nah, dan beliau ternyata juga memang tidak dirawat di rumah sakit. Ini ada pertanyaan juga, nanti sekaligus bisa menjawab. Ini ada pengakuan dari artis Olga Kurylenko-Official ya. Kalau ini di Amerika botolnya itu seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat. Ya, kalau yang di Indonesia, yang diimpor di Indonesia oleh perusahaan anak negeri ya, Supernet Nusantara, itu botolnya berwarna berbeda ya dari itu, seperti tadi yang Bapak Ibu lihat di gambar. Nah, seperti ini kalau yang di Indonesia ya. Jadi yang paling utama untuk menghadapi COVID-19 ini, selain tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Masito, ada kondisi mental yang harus dipersiapkan, olahraga, dan beberapa hal terkait dengan makanan, kebutuhan gizi yang cukup, dan tentunya kalau kita bicara virus corona yang menyerang ke paru-paru, ya, khususnya yang tadi happy hipoksia seperti itu tadi, tidak bisa dilacak secara langsung, tidak ada tanda-tanda, atau orang tanpa gejala seperti itu tiba-tiba aja nggak bisa nafas seperti apa. Nah, mudah-mudahan insya Allah ya self food bisa membantu melalui teknologi deuterium sulfatnya. Baik, demikian yang saya sampaikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Masitowati Gatot tadi, juga
kisah yang diceritakan beliau dan juga apa yang sudah beliau persiapkan ya, salah satunya juga adalah menggunakan self food sebagai bentuk menjaga fisiknya. Jadi mental sudah dibicarakan, fisiknya juga lengkap, dukungan keluarga itu termasuk dari mental, kondisi mental. Ya, baik. Di kolom chat ada beberapa pertanyaan, tapi sebenarnya mungkin sudah dijawab ya tadi sama Bunda Masito ya. Izin bertanya, jika ada PS ini pasien ya, yang terkonfirmasi COVID ya karena cek mandiri dan ada keluhan sesak dikit. Pasien itu bingung karena mau dirujuk ke rumah sakit rujukan full gitu. Tapi kemarin saya saran, ini beliau yang bertanya ini dokter ya. Saya rujuk ke rumah sakit rujukan full, tapi kemarin saya saran ke Wisma Atlet, coba dan keluarga di rumahnya dilakukan swab karena kena 3T, baru pagi ini dilakukan, hasil belum keluar, jadi belum ketahuan Bunda Masito. Saran dari narasumber harus bagaimana? Mungkin bisa diulangi tadi apa yang Bunda sampaikan tadi. Ini yang mungkin hubungannya dengan yang tidak dirawat. Beliau yang bertanya Dr. Megawati Wijaya, Magister Manajemen. Kalau nggak salah. Masih ada nggak di room? Silakan Bunda. Iya. Langsung ya. Ya. Baik, Ibu Dokter Mega. Sebenarnya mudah-mudahan ini berdasarkan pengalaman saya aja ya, Bu Dokter Mega ya. Jadi seandainya pasiennya itu mau dilakukan isolasi mandiri ya seperti saya. Tapi bagusnya memang satu keluarga itu kena swab semua. Dan jangan panik kalau semuanya kena. Itu saja. Jangan panik kalau semuanya kena. Namun demikian, dalam isolasi mandiri itu memang ada beberapa peralatan seperti tadi yang harus disediakan dan selalu diukur setiap pagi. Ya, yang pertama itu saturasi oksigennya, kemudian suhu juga harus diukur, dan nafas dalam 1 menit itu juga harus diukur berapa nafasnya. Itu dibuat tabel semua. Semua harus saling mengingatkan, ya, harus saling mengingatkan. Asupannya itu harus bagus. Dalam artian, kadang-kadang kita malas makan buah, jadi harus makan buah. Kadang-kadang kita malas makan sayur, jadi harus makan sayur. Suka tidak suka itu wajib hukumnya. Kemudian kita juga jangan lupa pendekatan kita kepada yang di atas itu nomor 1, Ibu. Kenapa demikian? Dengan iman yang kita memiliki, maka imun itu akan muncul. Ya, dengan iman yang kita miliki, dengan kekuatan iman, akhirnya imun itu akan muncul. Mengapa demikian? Dapat kita bayangkan, Bu. Ada loh kemarin pasien di Wisma Atlet yang bunuh diri, lompat dari lantai 6 atau ke bawah terus meninggal. Kenapa? Saya sih nggak bisa menyalahkan gitu loh. Apabila kita tidak memiliki kedekatan kepada yang di atas, itu udah luar biasa galaunya. Kita akan hidupkah, kita nggak akan hidupkah. Terus kalau kadang-kadang kita jadi psikosomatis, rasanya sakit loh tenggorokannya, rasanya ini loh. Nah itu ini loh. Nah itu harus dilawan dengan kedekatan kita kepada yang di atas. Itu harus. Ya. Kemudian itu harus diukur juga yang saturasi oksigen, temperatur, suhu, sama nafas. Itu harus dilihat. Kalau terjadi penurunan, maka sebaiknya segera ke rumah sakit. Ya. Kalau di rumah sakit penuh, mungkin di Wisma Atlet itu bisa dicoba. Ya, kalau di Bogor itu ada rumah sakit rujukan untuk COVID itu ada. Ya, rumah sakit rujukan untuk COVID ada. Nah, memang sih dilihatlah kalau semuanya kena COVID dan semuanya OTG, ya, semuanya OTG, nggak ada salahnya itu dirawat, kita isolasi mandiri, tapi bukan tanpa pantauan. Harus ada pantauan. Siapa memantau? Malu nanti tetangganya itu memandang kita nggak baik. Nggak boleh, justru kita harus mensosialisasikan ke lingkungan sekitar. Kalau bisa ada yang bisa dibantulah. Misalnya buahnya habis, ya kolek-kolek lah itu lingkungan sekitar, bawain buah.
sayurnya nggak ada, bawakan sayur. Nah itulah sebenarnya kita nih di Indonesia ini lagi ditantang sebenarnya. Tentang apa? Kegotong royongan. Jangan malah tetangga tidak mau membantu orang yang kena COVID. Karena kalau orang yang kena COVID kan nggak bisa kemana-mana loh. Loh, Ya, betul. kita nih bersembilan di rumah, kita kan nggak bisa keluar belanja dan segala macam. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur sekali keluarga kita, dia yang mencarikan semua. Di drop itu buah-buahan, di drop itu sayur-sayuran, di drop itu vitamin, di drop itu semua, di drop. Saya bersyukur keluarga saya seperti itu. Saya hanya berpikir, banyak teman-teman kita yang kena COVID karena dia malu, karena dia takut dicemooh oleh tetangga, maka dia tidak ngomong-ngomong. Ya akhirnya COVID-nya kemana-mana. Akhirnya COVID-nya kemana-mana. Kenapa? Kenapa saya mau di acaranya Bapak Sulaiman? Karena saya mau mensosialisasikan. Kalau ada yang orang kena COVID, jangan dicemooh, belum tentu kita nggak kena nanti. Itu aja. Karena kalau saya pikir COVID ini nanti makanya kita harus akhirnya berteman dengan COVID. Tapi SOP itu harus tetap kita laksanakan. Yang pakai masker, kalau menurut saya setelah saya menderita sendiri, ya kan, masker sebaiknya adalah masker medis. Ya, itu lebih aman, masker medis. Tetap jaga jarak dengan teman-teman, tetap jaga jarak. Kemudian cuci tangan memang harus selalu. Ya, hal-hal seperti itu akhirnya menjadi new normal bagi kita. Dan kita nggak bisa menghindar. Dari COVID itu kita nggak bisa menghindar ibu-ibu dan bapak. Oleh karena itu, penguatan secara spiritual, penguatan fisik, itu dua-duanya harus menjadi satu. Itulah kita menjadi new normal kalau menurut saya. Nggak bisa kita berlindung terus, nggak bisa. Tapi kita harus kuatkan ini. Adek kan sudah kena gimana? Takdir. Kalau takdir gimana? Ikuti. Tapi sesuai dengan prototype dan SOP Protokol untuk kesehatan COVID itu ya. seperti apa. Betul. Mungkin seperti itu ya Ibu Mega ya, mudah-mudahan. Ya, protokol kesehatan itu harus, nggak bisa enggak. Jadi kita aja di rumah sekarang, akhirnya Ibu dan Bapak, saya menggunakan masker. Kita menggunakan masker walaupun sudah negatif semuanya. Kita tetap menggunakan masker. Ya, semua dijaga, semua saling mengingatkan. Udah minum vitamin belum? Udah makan buah belum? Udah makan sayur belum? Semua mengingatkan. Karena itulah hikmah yang saya ambil. Jadi teman-teman semuanya, marilah kita bahu-membahu dalam urusan COVID ini. Apabila ada tetangga kita, apabila ada saudara-saudara kita yang kena COVID, jangan dicemooh. Kenapa? Karena itu bukan penyakit aib. Tuh, ya, makasih ya Pak Bante ya, Pak Betul. Sulaiman ya. Baik, terima kasih Bunda Masito. Ada Semoga bisa lagi mungkin menjawab. ada yang ingin bertanya secara langsung? Boleh aktifkan suaranya, angkat tangan, atau boleh diketik. Ya, saya pikir sudah cukup jelas sekali ya sebagai pengalaman yang sudah disampaikan oleh Bunda Masitowati Gatot ya, bahwa apa-apa yang harus dihadapi dalam dalam menghadapi pandemi COVID ini, utamanya kalau sudah kena ya jangan, ya tetap gitu loh, harus ikuti protokol kesehatan, harus segala macamnya tetap dijaga seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda Masitowati Gatot ya. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah tadi disampaikan oleh Bunda Masito juga untuk hipoksia tadi ya, segala macam tetap ada ukurannya. Tadi juga bisa dibantu dengan self food ya. Tadi bagaimana teknologi pemisahan air dari self food itu bisa membantu untuk mereduksi ya radikal bebas dan menjadikan tubuh kita dipenuhi dengan oksigen murni. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bapak ada Ibu? Oh, Pak Suprianto boleh? Silakan unmute. Ya. Selamat malam Ibu, selamat malam Bapak. Selamat malam Pak. Saya kalau nama Ibu Masito saya ingat
tokoh di Muslim yang bernama Masito, mungkin Ibu lebih hafal. Ada satu pertanyaan Ibu terkait dengan pernyataan seseorang kalau orang yang sudah terkena COVID, katanya paru-parunya itu tidak normal lagi. Mungkin mohon penjelasannya Ibu terkait dengan kondisi yang demikian, karena itu beredar di masyarakat pernyataan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Supriyanto. Kebetulan alhamdulillah saya itu tidak sampai ke paru-paru, Pak. Karena itu saya orang tanpa gejala. Kalau dia sudah sampai ke paru-paru, berarti virusnya udah masuk ke paru-paru, itu yang nanti dia akan menggunakan ventilator. Nah, saya punya pengalaman juga, Pak. Ya, saya punya pengalaman. Saya nggak aneh lah, banyak orang yang meninggal karena slimnya itu. Jadi waktu anak saya yang kedua itu paru-parunya tidak berkembang dengan sempurna pada saat lahir, sehingga dia masuklah ke dalam NICU, Neonatal Intensive Care Unit, ya kan? 3 bulan di situ dan masuk oksigen itu 100%. Pada saat itu saya datang ke ruang NICU, saya tunggu, loh kok bintik-bintik putih nih ininya, kulitnya tuh bintik-bintik putih. Untung saat itu saya bilang sama dokter, ada dokternya, dok ini kenapa anak saya kok bintiknya bintik-bintik putih semua. Terus diperiksa sama dokter, ditarik selangnya itu, selang oksigennya tuh ditarik sama dia. Ibu bapak tahu, selangnya udah tertutup oleh slim. Ya terang aja oksigennya nggak masuk. Nah kemungkinan inilah yang terjadi gitu loh. Selang daripada pasien yang sudah berat itu tertutup oleh slim sehingga oksigennya nggak masuk, Pak. Kehambat oleh slim. Nah, banyak yang meninggal itu seperti itu. Jadi saya cuma berpikir, saya ingat ke anak saya, nggak jauh beda saya pikir. Dan alhamdulillah Pak Supriyanto ya, kami semua itu dalam posisi awal, Pak. Awal terdetek. Jadi benar-benar kalau Bapak tanya, Ibu merasa pusing nggak? Enggak. Ibu merasa sakit nggak? Enggak. Panas badan? Enggak. Semuanya enggak. Tapi virus itu sudah ada di saya. Karena itulah, kan yang kalau di swab itu kan dari, kita kemarin dari hidung disodok sampai dalam. Ya, sampai ini, rongga hidung ini kita masuk tuh Pak, itunya, sodokannya. Itu sudah ada, sudah terdetek, dan saya bersyukur bahwa saya terdetek awal. Daripada saya tidak terdetek, kita nggak tahu kelanjutannya, entah 2 minggu yang akan datang kita nggak tahu. Kenapa? Kita nggak ada preparation, nggak ada persiapan. Untuk mempersiapkan seharusnya harus seperti apa sih kalau kita udah kena COVID gitu loh Pak. Karena saya bukan dokter Pak Supriyanto, saya nggak berani, kapasitas saya, cuma yang saya dengar memang seperti itu Pak. 11 orang dari kami alhamdulillah itu belum sampai ke sana, mudah-mudahan juga tidak sampai ke sana. Jadi apa ada kebaikannya. Jadi di tubuh saya itu apabila kita udah terkena lagi misalnya, dia akan memberikan warning ke tubuh. Ya, itu yang saya baca. Warning ke tubuh kita. Jadi ibaratnya lebih cepat kita di warning karena kita sudah pernah, data itu sudah ada di tubuh kita gitu loh Pak. Dan saya pentingkan lagi Ibu dan Bapak, tolong imun tubuhnya itu yang harus ditingkatkan karena kita tidak bisa menghindari COVID. Kalau imun tubuh kita bagus, insya Allah COVID itu tidak masuk. Insya Allah tidak masuk. Cuma kalau kita imunnya rendah, ya dia gampang sekali Pak masuk Pak, gampang sekali masuk. Nah hal-hal seperti inilah yang sebenarnya harus kita jaga. Pertama imun, ya masker penting, tapi imun lebih penting lagi. Itu loh Pak Supri. Ya, makasih ya Pak Supri ya. Mohon maaf saya kalau yang saya tahu memang seperti itu Pak, tapi alhamdulillah karena saya tidak mengalami, jadi saya tidak berani berbicara banyak mengenai hal ini. Ya Pak Sulaiman, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Masito. Terima kasih Ibu, terima kasih ya Pak. Mangga. Terima kasih. Baik, yang pasti jangan takut. Saya juga ingat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Otto Warburg ya, bahwa
kalau kita bisa menjaga kondisi oksigen tubuh dengan baik ya. Tadi seperti tadi Bunda Masitowati Gatot ada masukin semprot di hidung nggak self-foodnya? Waktu di treatment, halo? Ada. Ada ya, ada gunakan. Nah, jadi ini juga sangat membantu Ada. menurut saya Ya. masuk ke hidung langsung karena itu tadi yang saya katakan bahwa di dalam tubuh ya self-food itu membangun apa yang disebut dengan teknologi deuterium sulfatnya dia mereduksi ya radikal bebas menjadi oksigen murni ya. Nah, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang ya tahap awal ataupun bahkan ya, saya boleh sampaikan ada yang sudah cukup parah ya, sudah cukup parah. Kalau teman-teman mau bukti yang lebih jauh, saya punya. Nah, tapi nanti dijapri saja karena tidak enak karena ada kode etik ya di dalam konteks apa namanya kesehatan ya. Saya ada satu video yang bagaimana self-food ini langsung ya digunakan pada pasien yang sudah cukup parah ya. Seperti itu, jadi digunakan secara langsung dan dia langsung merasa segar dan dia lepas selang yang apa namanya oksigen seperti itu. Ya, nah itu nanti bisa kalau mau nanti bisa japri ke saya. Saya juga ada berikan itu kepada Bunda Masitowati ya secara apa namanya secara pribadi saja karena saya tidak bisa share keluar karena ada kode etik dalam dunia kesehatan di situ ya. Nanti silakan kalau mau boleh kami bagikan videonya ya bagaimana pasien yang bahkan sudah parah ya kita gunakan treatment ini karena kan memang tidak ada obatnya ya COVID ini seperti itu. Jadi ya langkah-langkah yang tadi disampaikan secara mental, kemudian yang Bunda Masito tadi juga sampaikan secara fisik artinya dengan konsumsi self-food salah satunya juga dapat membantu. Baik, terakhir Bunda Masito ada pesan-pesan karena waktu kita untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia sebagai closing statement dalam menghadapi pandemi COVID ini, dalam menjaga kondisi tubuh seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi, kita harus meningkatkan imun dalam diri kita, yaitu dengan makanan yang sehat, ya, bergizi, itu harus. Setelah itu, kita jangan lupa SOP-nya, pakai masker, jaga jarak, ya, kemudian juga selalu cuci tangan dan membawa hand sanitizer, dan jangan lupa Ibu dan Bapak, jangan pernah kita memandang aib kepada orang yang terkena COVID. Itu penting. Mindset ini harus dirubah. COVID bukan aib. Saling membantu, ya, untuk keluarga, untuk tetangga, itu menunjukkan Pancasilais kita yang selama ini sebenarnya sedang digaungkan. Disinilah Pancasila kita tuh di mana? Nah, kalau sudah gotong royong itu bisa mempersatukan kita dalam hal ini sekarang lagi dicoba, maka Indonesia insya Allah akan selesai, akan menurun tingkat COVID-nya, asal semua itu bergandengan tangan. Demikian saja Pak Sulaiman, mudah-mudahan semua kita dapat meminimalkan terkena COVID. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Masito yang telah memberikan sharing berbagi tentang pengalaman beliau pasca swab positif COVID dan sekarang beliau sehat ya, kita doakan bersama juga. Beliau juga dengan ketulusan hatinya berbagi kepada kita semua, bisa memberikan inspirasi kepada keluarga, seluruh masyarakat di Indonesia tetap jaga protokol, mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, juga melakukan langkah-langkah yang sudah beliau sampaikan tadi kepada kita, dan tetap semangat ya, tentunya dalam menjaga tubuh dengan asupan-asupan gizi yang kuat ya, dan tentunya di sini saya sebagai terapis nasens oksigen menganjurkan Bapak Ibu untuk walaupun tidak sakit ya boleh diminum self-food-nya 1 tetes untuk
anak-anak ya dimulai dari 1 tetes ya, terus untuk yang dewasa dimulai dari 20-25 tetes ya, masukkan di botol semprot dan terus dibawa kemana-mana ya untuk menjaga supaya kondisi oksigen kita ya seperti apa yang disampaikan Dr. Otto Weckberg itu bisa mempengaruhi hal positif dalam tubuh kita. Sekali lagi terima kasih Bunda Masito, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan melalui Facebook. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bun. Izin live ya Pak Sulaiman. Monggo. Iya.